Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali di dalam materi SKI pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan kalian absensi terlebih dahulu, terutama yang belum mengisi absensi. Baik, selanjutnya kita masuk materi, yaitu materi hari ini tentang bukti adanya Islam di Nusantara. Ada beberapa pendapat tentang awal masuknya Islam di Indonesia, yaitu pendapat yang pertama mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Pendapat yang kedua yaitu Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11 Masehi, dan ada juga yang mengatakan bahwa Islam di Indonesia masuk yaitu pada abad ke-13 Masehi. Kita bahas satu persatu. Jadi ada beberapa bukti bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Yang pertama yaitu pada tahun 648 Masehi. Ini dikatakan bahwa ada koloni Arab Muslim di pantai timur Sumatera. Jadi pada tahun tersebut sudah banyak orang-orang yang datang di pantai timur Sumatera. Tentunya ini adalah para pedagang yang beragama Islam. Bukti yang kedua yaitu kaum muslimin masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Yaitu yang dilakukan oleh para pedagang muslim yang singgah di Sumatera dalam perjalanannya ke Cina. Bukti yang ketiga yaitu kaum muslimin sudah ada di Kepulauan Malaya, Indonesia pada tahun 672 Masehi. Jadi pada tahun 672 Masehi ini sudah ada kelompok orang-orang Islam di Kepulauan Malaya, Indonesia. Bukti yang selanjutnya yaitu kaum muslimin India pada tahun 687 Masehi sudah ada hubungan dengan kaum muslimin Indonesia. Jadi sudah ada hubungan dengan orang-orang India, tentunya orang-orang India yang beragama Islam. Selanjutnya yaitu bukti bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11, yaitu ditemukannya makam Fatimah binti Maimun yang bertuliskan huruf Arab yang berangka tahun 1082 Masehi, atau bisa dikatakan ini adalah abad ke-11 Masehi. Dan pendapat yang ketiga yaitu Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Ini ada catatan perjalanan Marco Polo. Marco Polo itu adalah seorang penjelajah dari Italia. Jadi dia mengadakan perjalanan dari Italia menuju ke negeri Cina. Dan pada perjalanannya tersebut dia sempat singgah di Sumatera. Di sana ada kerajaan Samudra Pasai, sehingga dia mengatakan bahwa di kerajaan Samudra Pasai itu banyak orang-orang Islam di dalamnya, yaitu pada tahun 1292 Masehi. Selanjutnya yaitu ada sarjana barat seperti R.A. Kems Noghorgonia Srik yang menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 berdasarkan sudah adanya beberapa kerajaan Islam di kawasan Indonesia. Di antara bukti masuknya Islam ke Indonesia yaitu yang pertama surat dari Raja Sriwijaya yang memberikan ucapan selamat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu salah satu pemimpin dari dinasti Umayyah yang ketika itu diangkat menjadi seorang khalifah. Selanjutnya yang kedua, makam Fatimah binti Maimun. Ini adalah seorang muslimah, ya, orang
seorang perempuan yang beragama Islam, yang makamnya yaitu bertuliskan huruf Arab. Selanjutnya yaitu makam Sultan Malik As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh ini ada raja dari kerajaan Samudra Pasai, salah satu raja di kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya yaitu cerita Marco Polo dalam perjalanan dari Italia ke Cina. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi dia dalam perjalanannya dari Italia ke Cina ini sempat singgah di Sumatera, yaitu tepatnya di kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya yaitu cerita Ibnu Battuta tentang kerajaan Samudra Pasai. Jadi Ibnu Battuta ini adalah seorang sejarawan yang mana dia bercerita bahwa dia sempat singgah di kerajaan Samudra Pasai ketika berkelana. Selanjutnya yaitu cara berkembangnya Islam di Nusantara. Jadi ada beberapa cara berkembangnya agama Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu melalui jalur perdagangan, yang kedua yaitu sosial atau perkawinan, yang ketiga pendidikan dan pengajaran, yang keempat tasawuf, dan yang kelima yaitu kesenian. Dari jalur perdagangan kita sudah mengenal adanya pedagang dari Arab Persia, dan juga dari Gujarat, India. Nah, para pedagang-pedagang itulah yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Selanjutnya yaitu sosial atau perkawinan. Ya. Melalui jalur perkawinan ini para pedagang ini tentu saja karena menetap lama di Indonesia, banyak yang memperistri atau menikah dengan orang-orang Indonesia atau orang-orang pribumi. Para pedagang yang menetap di Indonesia banyak yang menikahi orang-orang pribumi, sehingga memudahkan dalam menyebarkan agama Islam karena adanya interaksi, sehingga orang-orang yang mau menikah ini diwajibkan untuk membaca syahadat terlebih dahulu, dan akhirnya banyak yang masuk agama Islam ya, karena menikah dengan para pedagang Islam tadi. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendidikan dan pengajaran. Ketika zaman dulu belum ada sekolah seperti zaman sekarang, adanya hanya pesantren-pesantren. Nah, di antara pesantren-pesantren tadi yaitu ada pesantren Ampel Denta dan pesantren milik Sunan Giri, yaitu pesantren Sunan Giri. Selanjutnya yaitu tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawuf itu adalah ilmu tentang mendekatkan diri kepada Tuhan atau Allah. Jadi orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan itu harus mengerti atau mengenal dahulu Tuhannya, siapa yang akan disembah atau dipercayai. Nah, melalui ilmu inilah banyak orang yang akhirnya masuk agama Islam karena mengenal siapa itu Allah, apa itu Islam, dan lain sebagainya. Ada beberapa ahli tasawuf, yaitu yang pertama Hamzah Fangsur, yang kedua Samsuddin As-Sumatrani, yang ketiga Syekh Abdus Somad, ada Nuruddin Araniri, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, selanjutnya yaitu Islam disebarkan melalui kesenian yang paling populer. Jadi para ulama, para wali zaman dahulu ini menyebarkan agama Islam melalui beberapa cara atau metode, yaitu metode kesenian. Yang pertama yaitu wayang. Jadi melalui wayang inilah banyak nilai-nilai atau ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh para wali, terutama Sunan Kalijogo yang ketika itu menggunakan media wayang sebagai media untuk menyebarkan agama Islam.
Yang kedua yaitu bangunan. Nah, bangunan di sini yaitu contohnya banyak arsitektur masjid. Banyak arsitektur masjid ini mengadopsi dari bangunan-bangunan pura atau tempat ibadah agama lain, sehingga orang-orang yang dulunya itu beragama Hindu, beragama Buddha itu tidak merasa asing dengan bangunan tersebut. Jadi masjidnya dibuat seperti bangunan dari agama lain. Selanjutnya yaitu seni pahat. Nah, seni pahat di sini banyak sekali, bisa berupa ukir-ukiran ataupun kaligrafi. Yang keempat yaitu seni musik atau gamelan. Nah, di sini gamelan ini digunakan untuk memanggil orang-orang agar tertarik mendengarkan ajaran Islam yang akan disampaikan oleh para wali. Dan yang kelima yaitu seni sastra. Karena zaman dahulu banyak orang-orang yang suka dengan sastra atau puisi, maka banyak para wali ini menyebarkan agama Islam menggunakan seni sastra. Selanjutnya yaitu penyebab mudah berkembangnya agama Islam di Indonesia. Mengapa Islam mudah berkembang di Indonesia? Yang pertama yaitu alasannya disebarkan dengan cara damai. Jadi di dalam Islam tidak ada pemaksaan. Jadi agama Islam itu disebarkan secara damai oleh para penyebar agama Islam, itu tanpa paksaan. Siapa yang tertarik silahkan masuk, kalau tidak dipersilahkan untuk meninggalkan atau tidak dipaksa untuk masuk. Yang kedua yaitu agama Islam tidak mengenal kasta. Berbeda dengan agama lain yang mana kedudukan seseorang itu ditentukan oleh keturunan atau status sosial di dalam masyarakat. Di dalam Islam tidak mengenal adanya kasta. Jadi kasta di dalam Islam itu hanya ditentukan oleh keimanan dan ketakwaan seseorang. Tidak ada anak raja atau keturunan bangsawan, orang kaya, orang miskin, tidak ada. Semuanya sama di hadapan Allah, yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Yang ketiga yaitu cara beribadah yang sangat sederhana. Di dalam agama Islam itu tata cara ibadahnya sangat sederhana sekali. Tidak ada sesaji-sesaji atau alat-alat yang mahal yang harus disediakan untuk beribadah. Cukup dengan mengambil air wudhu dan juga tempat yang bersih, suci, sehingga seseorang itu bisa beribadah atau sholat. Selanjutnya yang keempat yaitu syarat masuk agama Islam yang sangat mudah. Nah, agama Islam itu adalah agama yang paling mudah dalam cara masuknya. Nah, cukup menyebut kalimat syahadat, maka seseorang itu sudah dinyatakan resmi masuk dalam agama Islam. Nah, yang terakhir yaitu sifat bangsa Indonesia yang ramah dan sangat menghormati tamu. Ketika ada para pedagang dari Timur Tengah, dari Arab, dari Gujarat itu masuk ke Indonesia, itu mereka diterima dengan sangat ramah oleh orang-orang pribumi atau orang-orang Indonesia, sehingga agama Islam itu bisa diterima dengan sangat baik oleh orang-orang Indonesia yang ketika itu memang mempunyai sifat dan budaya saling tolong-menolong. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.